Selamat datang kembali di channel Mikro Anime. Di video kali ini gua bakalan ngebahas sekaligus nge-review anime yang telah selesai tayang dan yang telah gua tonton. Tapi bukan berarti gua bakalan ngebahas dan nge-review animenya episode per episode. Dan untuk bagian cerita enggak bakalan gua bahas secara menyeluruh agar enggak terlalu berat spoilernya. Sebagai disclaimer, gua hanya akan ngebahas dan nge-review dari apa yang telah dianimasikan. Gua nggak akan ngambil sumber dari manga, light novel, maupun sumber lainnya sebagai bahan tambahan di video ini, ataupun gua gunakan sebagai bahan pembanding dengan animenya. Dan tentunya akan mengandung sedikit spoiler. Di video kali ini, gua mau ngebahas anime yang berjudul Adachi to Shimamura. Anime ini rilis di tahun 2020. Walaupun udah rilis 1 tahun, tapi anime ini tidaklah terlalu terkenal. Bahkan mungkin banyak dari kalian yang tidak mengetahui anime yang satu ini. Gua ngerti juga kalau anime ini gak bisa terlalu menonjol karena anime ini rilis di musim yang sama dengan anime Jujutsu Kaisen yang hype banget waktu itu. Bukan cuma Jujutsu Kaisen aja, tapi ada beberapa anime lagi yang bisa dibilang cukup hype waktu itu. Tapi semoga berkat video gua ini kalian jadi bisa memilih untuk menonton anime ini apa enggak. Lanjut, saat ini di My Anime List, anime ini memiliki rating sebesar 7,13 dan memiliki 12 episode. Anime ini digarap oleh studio Tezuka Production. Studio Tezuka Production sendiri bukanlah studio besar ataupun terkenal banget. Walaupun begitu, studio Tezuka Production sendiri pernah memproduksi anime terkenal seperti Dororo yang digarap bersama studio MAPPA dan Gotobun no Hanayome season pertama. Serta beberapa anime kurang terkenal yang mungkin kalian tahu ataupun kenal seperti Isekai Mao Toshoukan no Doreimanjutsu Omega, Dagashi Kashi season kedua, dan beberapa lagi yang lain. Untuk genre dari anime ini adalah shoujo ai, romance, school, dan slice of life. Serta batas usia dari anime ini adalah 13 tahun ke atas. Sekarang masuk ke bagian opening dan ending. Untuk opening dari anime ini hanya ada satu. Openingnya sendiri cukup enak untuk didengar, santai, dan gua sendiri lumayan suka dengan opening dari anime ini. Openingnya juga dinyanyikan oleh kedua seiyu dari karakter utama. Untuk ending dari anime ini sendiri juga hanya ada satu. Endingnya cukup enak untuk didengar dan gua lumayan suka dengan ending dari anime ini. Endingnya juga dinyanyikan oleh salah satu seiyu dari karakter utama. Jujur aja gua sendiri suka dengan suara dari kedua seiyu ini. Sekarang masuk ke bagian visual. Untuk visual dari anime ini sendiri gua ngerasa gua cukup suka. Memang gak ada yang terlalu spesial untuk visualnya, tapi gak jelek-jelek amat juga. Untuk detail-detail dari anime ini cukup bagus. Pencahayaannya juga nggak bikin sakit mata, tapi terkadang bisa terlalu terang juga. Penggambaran wajah dan ekspresi karakter yang juga bagus. Dan untuk pewarnaan gua nggak terlalu suka, karena warna-warnanya bisa dibilang pudar, yang membuat mata cukup sakit jika pencahayaannya sedang agak terang. Tapi secara overall visual dari anime ini sudah cukup bagus dan gua suka. Dan ingat, ini kualitas visual dari studio yang tidak terlalu terkenal dan belum banyak menggarap anime. Jadi jangan terlalu protes jika terkadang visual yang digambar cukup aneh, janggal, ataupun jelek. Lanjut ke bagian karakter utama. Karakter utama di anime ini ada dua, yakni yang pertama Adachi Sakura. Adachi adalah seorang gadis yang memiliki rambut pendek yang berwarna biru gelap dan memiliki mata yang berwarna biru. Adachi juga adalah seorang gadis yang sangat introvert, yang bahkan sangat dingin, pendiam, dan tidak pernah berusaha untuk berteman dengan orang lain. Namun setelah bertemu dengan Shimamura, Adachi menjadi lebih terbuka dan cenderung manja kepada Shimamura karena ingin diperhatikan Shimamura. Bahkan Adachi juga akan sangat cemburu bila melihat Shimamura dekat dengan orang lain. Yang kedua, Shimamura Hogetsu. Shimamura adalah seorang gadis yang memiliki rambut panjang yang berwarna coklat dan memiliki mata yang juga berwarna coklat. Shimamura juga adalah seorang gadis yang tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu menyukai hubungan antar manusia, sedikit berkepala dingin, dan sulit untuk mendekati orang lain. Sekarang, gua mau ngebahas sedikit tentang seiyu dari kedua karakter utama tadi. Yang pertama, seiyu dari Adachi Sakura adalah Kito Akari. Kito Akari sendiri telah cukup banyak mengisi suara di anime lain seperti Hinata Kaho dari Blend S, Kamado Nezuko dari Kimetsu no Yaiba, Iwanaga Kotoko dari Kyoko Suiri, Konoe Kanata dari Love Live Nijigasaki, Iji Makana dari Sure Jure Children, dan beberapa lagi yang lain.
Yang kedua, seiyuu dari Shimamura Hogetsu adalah Ito Miku. Ito Miku sendiri belum banyak mengisi suara di anime lain. Tapi beberapa karakter yang pernah diisi suara olehnya adalah Nakano Miku dari Gotobu no Hanayome, Tsurumaki Kokoro dari Bang Dream, Maple dari Nekopara, Kokoro dari Princess Connect Redive, dan beberapa lagi yang lain. Lanjut, masuk ke bagian cerita. Bercerita tentang Adachi dan Shimamura yang bertemu di gedung olahraga sekolah saat sedang bolos. Yang pada awalnya mereka berdua tidak mengenal satu sama lain. Tapi semenjak mulai bermain pingpong bersama saat sedang bolos, mereka pun mulai akrab. Dari sini Adachi mulai merasa nyaman dan mulai mendekati Shimamura. Shimamura juga tidak merasa keberatan dengan Adachi yang mendekatinya. Setelah itu cerita pun berlanjut, yang mana hanya tentang keseharian dari Adachi dan Shimamura yang pergi berjalan-jalan bersama, ngobrol bareng, dan kegiatan lainnya yang tak jauh-jauh dari keseharian orang biasa, yang mungkin hanya ada sedikit bumbu drama di dalamnya. Sekian untuk cerita dari anime ini. Untuk bagian cerita kali ini memang agak singkat, karena gue sendiri gak tahu apa lagi yang bisa gue sampaikan untuk bagian ceritanya. Sekarang masuk ke bagian kekurangan dari anime ini. Yang menjadi kekurangan dari anime ini adalah bagian cerita. Untuk bagian ceritanya, menurut gua adalah kekurangan terbesar dari anime ini. Karena cerita dari anime ini cukup membosankan. Yang mana itu juga disebabkan oleh kedua karakter utamanya. Karena kalian akan melihat interaksi antara karakter yang introvert dengan karakter yang pendiam. Memang bukan gak ada karakter sampingan yang mendukung cerita dari anime ini, tapi cerita dari anime ini tetap difokuskan kepada Adachi dan Shimamura. Cerita dari anime ini juga tidak ada bagian yang cukup seru yang dapat membuat jantung kalian berdetak kencang. Itu aja untuk bagian kekurangannya. Karena menurut gua gak ada kekurangan besar lain lagi yang dapat gua sebutin selain ceritanya. Dan yang ada hanyalah kekurangan minor dari anime ini, yang salah satunya adalah yang sempat gua singgung di bagian visual tadi. Terakhir, masuk ke bagian kesimpulan. Anime ini bagus, santai, dan ya santai banget. Bisa gua bilang anime ini santai banget karena gua menonton anime ini sampai bosan. Bukannya bosan karena tidak enak untuk ditonton atau ceritanya nggak bagus, melainkan bosan karena terlalu santai. Ya walaupun begitu, anime ini cukup worth it untuk ditonton. Anime ini juga gua rekomendasikan buat kalian yang sedang mencari anime shoujo ai dan slice of life dengan bumbu romance yang santai, ataupun hanya sekedar ingin menonton anime yang santai. Namun anime ini gak gua rekomendasikan buat kalian yang gak suka dengan anime shoujo ai. Ya patokannya shoujo ai. Jika memang gak suka genre yang satu ini, sebaiknya kalian skip aja anime yang satu ini. Serta rating yang gue beri untuk anime ini adalah sebesar 7,5 dari 10. Sekian untuk video kali ini. Agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jika kalian suka video ini, boleh dong di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata, pengucapan, maupun informasi yang kusampaikan. Jika ada perbedaan opini atau pendapat, silakan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Tschüss.